Rupanya atasan telah melupakan petugas yang meninggal karena hanyut, yang tertolong kemudian stres. Lupa bahwa tower darurat dari sebelum berdiri hingga pelaksanaan pembinaan penghantar melibatkan jerih payahnya petugas teknik, yang pada saat akan dikerjakan penghantar arah Sunyaragi Tegal yang menjadi tanggung jawabnya masih bertegangan, dan kepala seksi bersikeras bahwa sudah bebas dari tegangan, namun petugas tetap menolak, tidak mau langsung mengerjakan tanpa di ground lebih dulu. Yang pada akhirnya lalu di ground, timbullah ledakan yang sempat membuat panik petugas. Namun, karir kepala seksi teknik senantiasa berkembang mulus. Dengan demikian, jerih payah kami, cucuran keringat kami, hanya kepala seksi teknik yang menikmatinya. Kami, petugas seksi teknik, sebagai manusia, berkeinginan pula berprestasi, berkompetisi secara sehat, ingin diakui jerih payahnya. Dalam imajinasi kami, kepala seksi teknik beranggapan bahwa PLN itu milik pribadinya, maka petugas di bawahnya tidak berhak untuk berkembang karirnya, tidak boleh ada yang menyainginya. Kepala seksi teknik merasa dirinya sebagai Superman yang mampu mendirikan tower darurat sendirian tanpa bantuan anak buah. Segala pekerjaan teknik mampu dikerjakan sendiri, sehingga sangat menyepelekan terhadap anak buahnya. Mampukah mendirikan tower setinggi kurang lebih 25 meter seorang diri? Hanya Superman lah yang ada di dunia hayal. Kepala seksi teknik lupa mengemban amanat yang telah diberikan oleh perusahaan bahwa wajib membimbing bawahannya, meningkatkan karir bawahannya, memberikan teladan yang baik, menegakkan peraturan disiplin. Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, negara, pemerintah, dan perseroan sesuai bab 2 pasal 2 huruf A1. Dia telah mengabaikan kewajibannya yang pada akhirnya bawahanlah yang dijadikan korban. Demi kesejahteraan dirinya, atasan akan mempunyai arti apabila mempunyai bawahan, berperan bersama bawahan, mengatur bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Atasan akan memperoleh nama baik apabila dalam pelaksanaan pekerjaan berhasil baik. Dengan demikian, sudah sewajarnya membimbing bawahan, memikir karir bawahan, dan bukannya ditekan karirnya dengan nilai A. Lagi pula sudah ada acuannya pada peraturan disiplin pegawai yang merupakan tata tertib yang berisikan nilai norma-norma sebagai salah satu sarana untuk melakukan proses pembinaan pegawai, di mana setiap pegawai wajib melaksanakannya sebagai pegawai dan warga negara dengan baik, sehingga tercipta suasana kerja yang tenang dan kondusif untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Dan bukannya dengan cara-cara semau gue, bangga selagi menjabat sebagai kepala seksi teknik, namun lupa bahwa jabatan itu nantinya akan lepas. Semua predikat yang disandangnya akan berakhir. Memang kenyataan sekarang, keadaan menjadi berbalik. Semua anak buah telah meninggalkannya karena kini kepala seksi teknik telah pensiun. Tidak punya kekuasaan lagi, penanya sudah tidak bisa untuk menggores anak buahnya. Saat kebetulan bertemu dengan mantan anak buahnya, bicara hanya seperlunya, tidak menggebu-gebu bersemangat seperti dulu. Kini tidak seperkasa dulu lagi, sudah tidak punya nada tinggi. Ada penyesalankah? Kami tidak tahu. Mudah-mudahan ada ketenangan di masa pensiun. Tinggallah saya dan rekan sekerja yang lain masih merana terkena goresan pena sang penguasa yang dengan seenaknya menulis nilai A masih membekas di dalam dada. Adakah yang mau peduli membela si lemah, korban penindasan, korban ketidakadilan, kemudian mengentaskannya sebagaimana layaknya pegawai yang normal? Sehingga tidak lagi sebagai pegawai yang merasa kena sanksi hukuman sampai kini mendekat